Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Aulia Amirullah, NIM 175101112, mata kuliah Analisis Sekuritas, kelas G, jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang indeks harga saham. Sebelum membahas tentang indeks harga saham, alangkah lebih baiknya untuk memahami apa itu Bursa Efek Indonesia dan pengertian saham. Setiap negara tentunya memiliki bursa efeknya masing-masing. Di Indonesia sendiri, kita memiliki Bursa Efek Indonesia atau juga dikenal dengan sebutan IDX, Indonesian Stock Exchange. Bursa Efek Indonesia adalah lembaga pemerintah yang berperan sebagai penyelenggara bursa. Artinya, Bursa Efek Indonesia bertugas untuk memfasilitasi perdagangan efek di Indonesia. Bursa Efek Indonesia merupakan bursa resmi di Indonesia, sehingga bagi para perusahaan yang ingin go public di Indonesia harus melalui Bursa Efek Indonesia. Bursa Efek Indonesia pun harus mengontrol agar proses transaksi efek yang terjadi berjalan dengan adil dan efisien. Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem juga sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka, yaitu investor dan perusahaan. Selanjutnya ada pengertian saham. Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak badan usaha dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Dengan menyertakan modal tersebut, maka pihak tersebut memiliki klaim atas pendapatan perusahaan, klaim atau aset perusahaan, dan berhak hadir dalam rapat umum pemegang saham. Selanjutnya, saya akan membahas tentang indeks harga saham. Indeks harga saham sendiri merupakan ukuran statistik yang mencerminkan keseluruhan pergerakan harga atas kumpulan saham yang dipilih berdasarkan kriteria dan metodologi tertentu serta dievaluasi secara berkala. Tujuan atau manfaat dari indeks harga saham antara lain, yang pertama untuk mengukur sentimen pasar, yang kedua untuk dijadikan produk investasi pasif seperti reksadana indeks dan ETF indeks serta produk turunannya. Dan yang ketiga ada sebagai benchmark bagi portofolio aktif. Yang keempat, sebagai proksi dalam mengukur dan membuat model pengembalian investasi atau biasa disebut return, risiko sistematis, dan kinerja yang disesuaikan dengan risiko. Serta yang terakhir sebagai proksi untuk kelas aset pada alokasi aset. Jenis-jenis indeks harga saham yang terdapat pada BII hingga saat ini memiliki 34 indeks saham. Namun, pada pembahasan kali ini, saya akan membahas 3 jenis saja. Di antaranya adalah indeks harga saham gabungan atau biasa disingkat IHSG. Yang kedua ada indeks LQ45. Dan yang ketiga ada Jakarta Islamic Index. Indeks harga saham, yang pertama saya akan membahas indeks harga saham gabungan. Indeks harga saham dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya dari berita ekonomi. Semisal, ketika terdapat berita ekonomi yang mengabarkan bahwa negara tidak dapat mencapai pertumbuhan ekonomi, maka saat itu IHSG akan dipastikan turun, karena para investor tidak ingin menanamkan uangnya dalam kondisi ekonomi yang sedang buruk. Inilah cara kerja yang akan menentukan naik turunnya nilai indeks harga saham gabungan. Ketika ekonomi membaik, maka investor akan menanamkan uang pada saham-saham perusahaan, sehingga IHSG akan naik. Namun, ketika ekonomi sedang memburuk, maka investor akan menarik uangnya alias menjual sahamnya, sehingga saham kembali turun bahkan anjlok. Seperti pada saat ini akibat wabah COVID-19 menyebabkan IHSG turun, namun saat ini IHSG sudah cenderung naik kembali.
Aksi menjual saham untuk mendapatkan capital gain disebut sebagai aksi jual bersih atau net sales. Adapun aksi membeli saham disebut dengan aksi beli bersih atau net buy. Nilai IHSG adalah nilai yang juga menjadi acuan perusahaan-perusahaan yang akan melakukan menjualkan saham perdananya di pasar modal dengan initial public offering. Ia akan melihat berapa harga saham rata-rata sehingga ia bisa menakar berapa nilai saham yang bisa ia jual kepada publik. Yang kedua ada indeks LQ45. Merupakan salah satu indeks di Bursa Efek Indonesia, di mana indeks tersebut diperoleh dari perhitungan 45 emiten dengan seleksi kriteria seperti penilaian atas likuiditas. Yang dimaksud dengan penilaian atas likuiditas adalah seleksi atas emiten-emiten tersebut juga dengan mempertimbangkan kapitalisasi dari pasar. Tujuan dari indeks LQ45 adalah sebagai pelengkap IHSG dan khususnya untuk menyediakan sarana yang objektif dan terpercaya bagi analis keuangan, manajer investasi, investor, dan pemerhati pasar modal lainnya dalam memonitor pergerakan harga dari saham-saham yang aktif diperdagangkan. Kriteria suatu emiten untuk masuk ke dalam perhitungan indeks LQ45 adalah dengan mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut. Telah tercatat di BEI atau Bursa Efek Indonesia minimal 3 bulan. Saham harus masuk ke dalam jajaran teratas dalam peringkat berdasarkan kapitalisasi pasar. Yang dilihat adalah rata-rata kapitalisasi pasar selama 12 bulan terakhir. Masuk dalam 60 saham berdasarkan nilai transaksi di pasar reguler. Yang dilihat adalah rata-rata nilai transaksi selama 12 bulan terakhir. Dari 60 saham tersebut, 30 saham dengan nilai transaksi terbesar secara otomatis akan masuk dalam perhitungan indeks LQ45. Kriteria yang kedua adalah evaluasi indeks dan penggantian saham. Duduk di jajaran LQ45 merupakan suatu kebanggaan bagi sebuah perusahaan. Karena hal itu menandakan jika pelaku pasar modal percaya dan juga telah mengakui jika tingkat likuiditas dan kapitalisasi pasar dari perusahaan tersebut baik. Bagi emiten yang sudah masuk ke dalam LQ45, bukan berarti bisa lantas bersantai dan berbangga diri, namun harus tetap kerja keras untuk mempertahankan posisinya, karena saham-saham ini akan terus dipantau oleh Bursa Efek Indonesia. Bursa Efek Indonesia secara rutin akan memantau perkembangan kinerja emiten-emiten yang masuk dalam perhitungan indeks LQ45. Setiap 3 bulan sekali dilakukan evaluasi atas pergerakan urutan saham-saham tersebut. Apabila ada saham yang sudah tidak masuk kriteria, maka akan diganti dengan saham lain yang memenuhi syarat. Pemilihan saham-saham LQ45 harus wajar. Oleh karena itu, Bursa Efek Indonesia mempunyai komite penasehat yang terdiri dari para ahli di otoritas jasa keuangan, universitas, dan profesional di bidang pasar modal. Penggantian saham akan dilakukan setiap 6 bulan sekali, yaitu pada awal bulan Februari dan Agustus. Faktor-faktor yang berperan dalam pergerakan indeks LQ45 yaitu yang pertama, tingkat suku bunga SBI sebagai patokan portofolio investasi di pasar keuangan Indonesia. Yang kedua, tingkat toleransi investor terhadap risiko. Yang ketiga, saham-saham penggerak indeks yang notabene-nya merupakan saham berkapitalisasi pasar besar di Bursa Efek Indonesia. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap naiknya indeks LQ45 adalah yang pertama, penguatan bursa global dan regional, menyusul penurunan harga minyak mentah dunia, dan penguatan nilai tukar rupiah yang mampu mengangkat indeks LQ45 ke zona positif. Selanjutnya, yang ketiga saya akan membahas tentang Jakarta Islamic Index. Jakarta Islamic Index atau biasa disingkat JII adalah indeks saham syariah yang pertama kali diluncurkan di pasar modal Indonesia pada tanggal 3 Juli tahun 2000. Konstituen Jakarta Islamic Index hanya terdiri dari 30 saham syariah paling liquid yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Sama seperti
ISSI atau Indeks Saham Syariah Indonesia, review saham syariah yang menjadi konstituen JII dilakukan sebanyak 2 kali dalam setahun, Mei dan November, mengikuti jadwal review Dewan Efek Syariah oleh Otoritas Jasa Keuangan. Penentuan kriteria dalam pemilihan saham dalam JII melibatkan Dewan Pengawas Syariah yang akan melakukan seleksi untuk menentukan saham apa saja yang layak masuk Jakarta Islamic Index. Saham-saham yang masuk kriteria JII adalah saham-saham halal yang operasionalnya tidak mengandung unsur ribawi dan struktur permodalan. Perusahaan bukan mayoritas dari hutang. Selain halal, saham-saham yang masuk dalam Jakarta Islamic Index juga merupakan saham-saham yang paling besar kapitalisasi pasarnya dan paling liquid. BEI menentukan dan melakukan seleksi saham syariah yang menjadi konstituen Jakarta Islamic Index. Adapun kriteria likuiditas yang digunakan dalam menyeleksi 30 saham syariah yang menjadi konstituen JII adalah sebagai berikut. Yang pertama, saham syariah yang masuk dalam konstituen indeks saham syariah Indonesia telah tercatat selama 6 bulan terakhir. Lalu dipilih 60 saham berdasarkan urutan rata-rata kapitalisasi pasar tertinggi selama 1 tahun terakhir. Setelah itu, dari 60 saham tersebut, kemudian dipilih 30 saham berdasarkan rata-rata nilai transaksi harian di pasar reguler tertinggi. Dan yang terakhir, 30 saham yang tersisa merupakan saham yang terpilih. Tujuan pembentukan Jakarta Islamic Index adalah untuk meningkatkan kepercayaan investor untuk melakukan investasi pada saham berbasis syariah dan memberikan manfaat bagi pemodal dalam menjalankan syariah Islam untuk melakukan investasi di bursa efek. Jakarta Islamic Index juga diharapkan dapat mendukung proses transparansi dan akuntabilitas saham berbasis syariah di Indonesia. Jakarta Islamic Index menjadi jawaban atas keinginan investor yang ingin berinvestasi sesuai syariah. Dengan kata lain, JII menjadi pemandu bagi investor yang ingin menanamkan dananya secara syariah tanpa takut tercampur dengan dana ribawi. Selain itu, Jakarta Islamic Index menjadi tolak ukur kinerja dalam memilih portofolio saham yang halal. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada penjelasan yang mungkin kurang dapat tersampaikan. Sekali lagi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.